Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Junita Sri Ayu. Saya dari kelas pajak 21B dengan NPM 21066475556. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengisian ISPT PPh Pasal 2126 masa Desember dengan mekanisme impor. Sebelum melakukan impor, tentunya kita harus mengolah data terlebih dahulu pada kertas kerja. Ini merupakan kertas kerja saya. Ada angka 1, angka 2 sampai dengan angka 12 itu menunjukkan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu saya juga memiliki sheet gabungan di mana terdapat data dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang digabungkan. Langkah pertama, kita akan membuat masa kerja dengan mengklik pivot table pada insert, lalu klik OK. Kita edit sheet 1 menjadi masa kerja. Kemudian kita akan menarik employee name pada rows dan mount ke value dan ke columns. Kemudian mount pada value diedit menjadi count karena pada awalnya itu sum. Selanjutnya kita akan mematikan rumus dengan cara melakukan copy dan paste spesial. Nah, sekarang kita akan membuat kolom awal dan akhir. Bagian awal ini akan diisi dengan awal masa bekerja, dan bagian akhir ini akan diisi oleh akhir masa bekerja. Seperti yang diketahui pada data, semua karyawan itu bekerja mulai Januari dan berakhir di bulan Desember. Maka pada awal diisi 1 dan pada akhir diisi 12. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sort, yaitu blok masa kerja, klik data, klik sort, lalu pilih kolom key karena itu yang paling terakhir, lalu klik small to large, lalu OK. Dikarenakan semua datanya itu awal dan akhirnya sama 1 sampai 12, maka tidak ada yang berubah. Namun apabila mereka berbeda, mereka akan menjadi berurutan. Selanjutnya kita akan membuat sheet penghasilan dengan cara insert pivot table, lalu klik OK. Kita edit menjadi sheet 2 itu penghasilan. Selanjutnya tarik employee name ke rows, lalu basic salary ke value, ada pula MTO, grants all, lalu meal of OT, lalu BPJS, overtime, function all, kemudian kita tarik pula THR ke value, Aztec 2%, dan tax. Langkah selanjutnya kita akan kembali mematikan rumus, yaitu caranya dengan melakukan copy paste spesial dengan cara copy paste value. Nah, ini sudah mati rumusnya. Lalu kita melakukan insert untuk menambah satu kolom lagi, yaitu tunjangan atau allowance. Nah, allowance ini diperoleh dari menjumlahkan sum of MTO, grants all, meal of OT, overtime, dan function all. Selanjutnya kita memiliki sheet master data
dan juga data pemberi kerja. Ini yang nantinya akan saya gunakan untuk mengisi CSV dan ISPT. Ini dia format data CSV-nya. Untuk mengisinya, kita akan mengisi dari kertas kerja yang tadi sudah kita selesaikan. Pertama-tama kita akan memindahkan dari master data. Jadi terdapat masa pajak. Masa pajak diperoleh dari, karena ini kita menghitung masa Desember, maka kita isi 12 karena Desember bulan 12. Lalu tahun pajaknya sesuai keterangan pada masa kerja, yaitu pada tahun 2016. Lalu untuk pembetulan, karena kita tidak ada pembetulan, maka diisi kosong saja. Lalu nomor bukti potong, ini sesuai dengan format yang telah ditentukan, hanya saja 12 itu untuk Desember, yaitu dari masa pajak, dan 16 itu dari tahun pajak. Dan ini harus berurut 01 sampai dengan 010. Lalu ada pula masa perolehan awal dan masa perolehan akhir. Itu diperoleh dari kertas kerja pada sheet masa kerja. Di situ kan ada awal dan akhir. Nah, data tersebut dipindahkan ke CSV. Selanjutnya kita akan mencari NPWP. Nah, sebelum itu kita harus memindahkan nama terlebih dahulu. Nama itu diperoleh dari masa kerja, yaitu kita langsung mengcopy paste saja nama ke CSV. Nah, ini sudah disimpan di CSV namanya. Lalu kita masuk ke rumus, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung nama, titik koma, lalu kita akan blok pada master data. Saya akan blok dari kolom B sampai dengan H. Kemudian titik koma 2, titik koma 0 karena NPWP berada di kolom 2. Saya akan langsung copy paste saja rumusnya karena alamat juga menggunakan rumus yang sama. Namun pada bagian titik koma 2, titik koma 0 itu harus diganti karena kita harus menyesuaikan sheetnya, yaitu untuk alamat ada di sheet 6. Maka kita akan menggantinya menjadi titik koma 6, titik koma 0. Lalu untuk jenis kelamin juga sama. Untuk jenis kelamin kita langsung pastikan saja rumusnya, lalu diganti menjadi angka 3 karena jenis kelamin ada di kolom 3. Lalu status PTKP juga sama, diganti menjadi angka 4. Kemudian untuk tunjangan berada di kolom 5. Jadi masih sama menggunakan rumus sebelumnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ganti untuk 2-nya diganti menjadi 5. Dan untuk jabatan itu diganti menjadi 7 karena berada di kolom 7. Untuk kode negara dikosongkan saja karena itu untuk ekspatriat. Dan untuk kode pajaknya itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya saya akan merapikan NPWP. Pertama saya blok dulu, lalu mematikan rumus dengan copy paste spesial dengan paste value, lalu Ctrl F dengan mereplace titik dan strip. Setelah itu masuk ke general, klik more number format, lalu klik custom,
pada bagian general itu diganti menjadi 0 sebanyak 15 karena NPWP berjumlah 15 digit. Untuk NIK dikosongkan saja karena tidak ada NIK. Lalu untuk jenis kelamin kita copy paste spesial dengan copy paste value. Lalu Ctrl F pada keyboard, replace, ganti laki-laki menjadi male, lalu replace all menjadi huruf M, lalu perempuan diganti menjadi female yaitu huruf F, replace all lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut mengisi jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Untuk mengetahui jumlah 1 sampai 20 terdiri dari apa saja dapat dilihat di SPT. Untuk jumlah 1 diperoleh dari basic salary dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nama, titik koma. Lalu pada kertas kerja kita akan melakukan blok pada sheet penghasilan. Kemudian karena basic salary itu berada di baris di kolom 2, maka titik koma 0 tutup kurung. Selanjutnya untuk jumlah 2 kita ketahui di ISPT yaitu tunjangan PPH karena tidak ada, jadi saya kosongkan saja. Lalu untuk jumlah 3 itu merupakan jumlah tunjangan. Tadi diketahui di kertas kerja pada sheet penghasilan terdapat jumlah tunjangan, maka kita akan mengisinya dengan rumus yang sama seperti jumlah 1. Maka kita akan ganti menjadi 4 karena dia berada di baris 4. Untuk jumlah 4 itu diketahui merupakan honorarium karena tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu untuk nomor 5 itu merupakan BPJS, maka kita akan dengan rumus yang sama diganti dengan 3,7,0. Lalu nomor 6 itu yaitu penerimaan dalam bentuk natura karena kita tidak memiliki penghasilan tersebut, maka dikosongkan saja. Lalu untuk jumlah 7 itu merupakan THR, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu diganti menjadi 0,10,0. Kita akan melakukan penjumlahan dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7 dengan melakukan sum. Lalu untuk jumlah 9 itu ada rumusnya tersendiri, dapat diketahui seperti yang sudah saya tunjukkan. Dia mengalihkan dari jumlah 8 juga, lalu juga melakukan pengurangan dari masa kerja awal dan masa kerja dikurangi masa kerja akhir. Lalu terdapat jumlah 10
Jumlah 10 merupakan Aztec 2%. Dengan rumus VLOOKUP, jumlah 10 menggunakan rumus VLOOKUP, hanya saja diganti Aztec itu di kolom 11. Lalu untuk jumlah 11 itu diperoleh dari 9 ditambah 10. Lalu untuk jumlah 12 itu dari jumlah 8 dikurangi jumlah 11. Dan untuk jumlah 13 ketahui bahwa penghasilan neto masa sebelumnya dikarenakan tidak ada, maka dikosongkan saja. Lalu untuk nomor 14 itu dari jumlah 12 ditambah jumlah 13. Pada kolom ini saya akan mengisi status dengan rumus sama dengan status PTKP dan tunjangan, jumlah tunjangan. Lalu untuk jumlah 15, rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, status, titik koma, lalu saya akan memblok kolom status dan jumlah yang sudah saya siapkan. Lalu titik koma 2 karena saya akan mengincar jumlah, titik koma 0, lalu tutup kurung. Lalu untuk jumlah 16 itu rumusnya merupakan if buka kurung jumlah 14 dikurangi jumlah 15 lebih besar dari 0,0, titik koma round down, buka kurung 14 kurang 15, titik koma minus 3, tutup kurung. Lalu untuk jumlah 17 itu rumusnya if, lalu kita akan mengincar status, titik koma tidak ada, titik koma ada. Lalu jangan lupa untuk menambahkan sama dengan 0. Ada dan tidak ada ini sudah saya siapkan sebelumnya. Lalu untuk jumlah 18 itu saya pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu untuk selanjutnya yaitu jumlah 19. Jumlah 19 ini diperoleh dari 17 ditambah 18. Lalu untuk jumlah 20 itu diperoleh dari jumlah 19. Selanjutnya status pindah itu karena tidak ada, jadi saya kosongkan saja. Lalu nama pemotong dan NPWP pemotong sudah saya isikan, yaitu menggunakan
namanya Dorce dan NPWP-nya sesuai dengan NPWP Dorce. Bila sudah, tinggal matikan rumus. Lalu untuk status, jumlah ada dan tidak ada itu dihapus. Baris dan kolom sekitarnya itu dihapus agar tidak terjadi error pada saat impor. Selanjutnya tinggal disimpan menggunakan format CSV, lalu kita akan lanjut untuk impor. Langkah pertama, saya akan memindahkan DB terlebih dahulu, yaitu dengan membuka program file, lalu DJP, lalu ISPT, pilih DB, DB kosong, lalu copy dan pastekan pada folder yang sudah kalian buat. Kemudian saya akan membuka ISPT dengan membuka program file, DJP, ISPT, lalu kita klik Run as Administrator. Nah, ganti foldernya menggunakan folder yang tadi kalian buat. Nah, punya saya PPH 21 Nita Yunita Sri Ayu. Oke, lalu administrator, passwordnya 123. Lalu masukkan NPWP sesuai dengan NPWP yang diperlukan. Pada bagian ini, saya akan mengisi sesuai pada data pemberi kerja, yaitu terdapat nama diisi dengan nama PT-nya, lalu alamat diisi menggunakan alamat PT, nomor telepon karena tidak terdapat di soal maka kita isi sembarang saja, begitu pula dengan email. Untuk NPWP, karena di sini penandatangannya adalah Dorce, maka kita menggunakan NPWP Dorce. Masukkan nama penandatangan, kemudian klik simpan. Selanjutnya klik pilih SPT, lalu pilih SPT baru. Karena kita akan mengisi Desember 2016, maka saya pilih Desember 2016, lalu klik buat SPT, lalu buka SPT, klik lagi OK. Maka SPT sudah berhasil dibuat. Klik CSV, impor, lalu buka bukti potong A1, lalu kita buka file, klik folder yang sudah kita buat, lalu masukkan CSV-nya, lalu klik impor. Impor sudah berhasil, klik OK, langsung bisa di-close. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengisi CSV 1721 bulanan. Di sini terdapat masa pajak, tahun pajak, pembetulan NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah BPH, dan kode negara. Nah, masa pajak ini diisi 12, tahun pajak diisi 2016, dan pembetulan diisi kosong karena tidak ada, lalu kode pajak menyesuaikan ketentuan.
Lalu pada kertas kerja saya sudah menyiapkan PPh 21 Desember. Di sini terdapat nama, gross income Desember yang saya peroleh dari pivot table dari gabungan. Selanjutnya saya juga memiliki PPh Januari sampai dengan November. Itu saya peroleh dengan cara pivot table dari pajak Januari sampai dengan November. Lalu ada juga penghasilan terhutang yang saya peroleh dari CSV. Lalu untuk PPh Desembernya itu saya peroleh dengan cara mengurangkan penghasilan terhutang dikurangi dengan PPh Januari sampai dengan November. Baik, selanjutnya saya akan mencari NPWP. Sebelum itu kita akan memindahkan nama terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya pindahkan. Lalu dengan rumus VLOOKUP, buka kurung nama, lalu saya akan blok master data titik koma 2 titik koma 0. Nah, sudah berhasil dipindahkan NPWP-nya. Lalu saya akan copy paste values untuk mematikan rumus, Ctrl F untuk mereplace titik dan juga mereplace koma. Masuk ke general, lalu pilih custom, general diubah menjadi 15 digit. Baik, sudah selesai untuk NPWP-nya. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah bruto dengan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu titik koma nama, lalu titik koma saya akan memblok PPh 21 Desember. Lalu karena yang kita incar itu di kolom 2, maka titik koma 2 titik koma 0, tutup kurung. Selanjutnya jumlah PPh ini merupakan jumlah PPh Desember dengan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP buka kurung nama titik koma ke kertas kerja PPh 21 Desember di blok, lalu pilih kolom PPh Desember, yaitu berada di kolom 5 titik koma 5 titik koma 0. Sudah berhasil. Untuk kode negara itu untuk ekspatriat, karena kita tidak ada maka dikosongkan saja. Lalu hapus kolom dan baris sekitarnya agar tidak terjadi error pada saat impor. Setelah ini file di save menggunakan format CSV, lalu siap untuk diimpor. Untuk melakukan impor, klik CSV, impor, bukti potong, pemotongan pajak bulanan, lalu buka file yang tadi, CSV yang sudah di-save pada bulanan, lalu klik impor. Nah, ini sudah berhasil semua. Selanjutnya isi SPT untuk ini masa pajak. Nah, untuk bagian bawah itu apabila tidak terhutang pajak atau tidak lebih dari PTKP. Karena semua terhutang pajak, maka dikosongkan saja. Untuk daftar pemotongan 1 tahun pajak juga sama, semua terhutang pajak. Jangan lupa untuk klik simpan pada 1 tahun pajak dan 1 masa pajak. Klik simpan. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke SPT induk pada bagian B2.
diisi bulan 12, dan diisi tahun 2016. Selanjutnya pada bagian lampiran diisi 1 lembar. Kemudian pada bagian penyertaan dan tanda tangan pemotong, tanggal diisi tanggal 31 Desember tahun 2016 sesuai dengan tanggal pemotongannya. Lalu untuk tempatnya itu di Depok sesuai dengan keterangan pada soal. Lalu klik simpan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar SSP. Di sini kita dapat klik tambah. Lalu untuk kode akun pajaknya yaitu 171121, lalu kode jumlah setoran 100. Untuk tanggal SSP itu tanggal 10 bulan berikutnya, berarti tahun 2017 Januari tanggal 10. Lalu untuk NTPN-nya karena tidak ada, maka kita isi sembarang saja. Jumlah PPH di setornya disamakan dengan PPH tidak final. Lalu klik simpan. Oke. Kita close saja. Selanjutnya kita buka lagi daftar SSP dan di sini sudah terlihat terisi ya. Baik, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.